Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturrahim di rumah Allah yang sangat mulia ini untuk melakukan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, para pembina Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, dan kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Majelis Duha Kabupaten Batanghari, kemudian yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, Bapak Imam, Khatib dan Bilal, dan kemudian umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla as-subha fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tattali'a asy-syamsu thumma yusalli rak'ataini fahiya kahajjatin wa umratin. Siapa, kata Nabi, yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, dan kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Maka Bapak Ibu, siapapun yang ikut salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh tidak pulang ke rumah tapi duduk berzikir, dan setelah berzikir dilanjutkan dengan salat sunnah. Sebagian ulama mengatakan salat sunnah itu salat sunnah isyraq, dan sebagian mengatakan salat sunnah duha. Berarti siapapun yang ikut dalam majelis duha, maka insya Allah setiap minggu kita dapat pahala haji dan umrah. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Yang tak mampu ataupun yang belum sempat atau belum dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, tapi pahalanya sudah bisa kita dapatkan dengan salat subuh berjamaah, dan kemudian berzikir bersama, dan kemudian dilanjutkan salat sunnah 2 rakaat. Mudah-mudahan setiap minggu dalam majelis duha yang kita lakukan itu mendapatkan nilai pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari Ahad apa minggu, Pak? Ahad, ya. Ya, karena bilangan ataupun sebutan hari setiap minggu itu ada hari Isnain. Isnain itu hari Senin, Pak.
Kemudian ada hari Sulasa. Sulasa itu hari yang ketiga. Isnain hari yang kedua. Sulasa hari yang ketiga. Arbi'a Rabu hari yang keempat. Kemudian Al-Khamis Kamis hari yang kelima. Kemudian As-Sittah ataupun hari yang keenam atau yang ketujuh, itu disebut dengan hari Jumat, berkumpulnya manusia. Itu hari yang keenam. Kemudian ada As-Sabtu. Sabtu itu dari kalimat As-Sab'ah yang artinya 7. Hari yang ketujuh. Terus mana hari pertamanya? Ya. Hari yang kedua ada, hari yang ketiga ada, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada. Tapi hari pertamanya tak ada. Hari pertamanya adalah Ahad. Ya, Ahad itu hari pertama. Tapi dalam setiap kalender Masehi, ya tidak kita jumpai Ahad. Yang ada Minggu. Sebenarnya dulu Pak, sejarah semua itu tertulis Ahad. Tapi ketika Belanda sudah menjajah Indonesia, maka pada akhirnya kalimat Ahad ini perlahan-lahan dirubah. Dan kemudian itu diambil dari bahasa mereka, bahasa Portugis, yang diambil dari kalimat Domingo. Domingo artinya hari Tuhan kita. Ya, hari Tuhan kita. Maka pada akhirnya dibuatlah menjadi minggu. Dan kemudian mereka cetaklah kalender dan disebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia secara gratis. Dan pada akhirnya perlahan-lahan ucapan Ahad itu pun berubah dan kemudian selalu menjadi minggu. Ya, jadi majelis duha kita lakukan di hari Ahad. Mudah-mudahan ini senantiasa membawa barokah kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang perlunya memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah makhluk Allah yang sangat butuh kepada Allah. Adakah makhluk yang tak butuh kepada Allah? Jawabannya tak ada. Seluruh makhluk butuh kepada Allah. Bahkan sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamu itu sangat butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maka siapapun yang tak butuh kepada Allah, siapapun yang tak mau bersandar kepada Allah, siapapun yang tidak mau meminta pertolongan kepada Allah, maka yang seperti ini masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang sombong. Ya, yang tak mau dekat kepada Allah, yang tak mau meminta kepada Allah, ini orang yang sombong, orang yang angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang kita dapatkan, baik itu nikmat ataupun musibah ataupun ujian, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu. Ketika kemudaratan, ketika musibah, ketika ujian datang kepada kita, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu, tidak ada yang bisa mengangkat sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berobat, kalau Allah tidak menentukan sembuh, maka tak akan sembuh, Pak. Ya, semua ketentuan adalah ketentuan dari Allah. Makanya di dalam ayat lain juga Allah sudah menyebutkan, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa lagikah yang bisa
untuk mengabulkan doa-doa orang yang kesulitan, sekaligus menghilangkan kesusahan dari seorang hamba, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta yang mengabulkan doa kita adalah Allah. Ketika kita susah, yang memberikan solusi dari kesusahan kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hamba-hambanya wajar kalau selalu meminta sekaligus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam meminta pertolongan kepada Allah, maka tidak boleh putus asa, Pak. Sekali meminta tidak Allah berikan, minta lagi. Kalau enggak juga Allah berikan, minta terus, ya. Karena Allah terkadang masih menguji kita, sejauh mana tekad hambanya, sejauh mana keinginan hambanya untuk mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di masa Nabi Musa alaihi salam, ada seorang wanita datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, saya ini seorang wanita yang sudah lama menikah. Coba minta kepada Allah, tanyakan kepada Allah, apakah saya bisa mempunyai keturunan, kata wanita itu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun meminta bermunajat kepada Allah. Ternyata jawaban Allah, wanita ini ditakdirkan mandul, tak punya anak. Dan kemudian ketika wanita itu datang, disampaikan oleh Nabi Musa, Allah mengatakan bahwa kau tak akan punya anak. Ya jelas sedih ya Pak ya. Sedih mendengarkan. Ini Allah yang mengatakan kau tak akan punya anak, engkau ditakdirkan mandul. Itu jawaban Nabi Musa alaihi salam. Dia pun pulang. Setelah beberapa hari dia balik lagi ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, minta lagi kepada Allah, bermunajat lagi kepada Allah. Bagaimana dengan saya ini? Apakah sudah berubah status mandul itu, wahai Nabi Allah Musa? Kemudian Nabi Musa pun bermunajat lagi, dan kemudian dapat jawaban, ternyata masih ditentukan sebagai wanita yang mandul. Dia pun pulang, dan kemudian sudah sekian lama wanita ini tak datang. Tiba-tiba di satu hari datang menemui Nabi Musa, sudah menggendong seorang anak. Sudah menggendong seorang anak. Nah, ini anak siapa, kata Nabi Musa? Ini anak saya, wahai Nabi Allah Musa. Engkau lahirkan dari rahimmu. Ya, saya lahirkan dari rahimku, kata wanita itu. Nah, kenapa bisa begini? Kan begitu, Pak. Allah mengatakan wanita ini mandul, tiba-tiba kok bisa punya anak. Maka pada akhirnya Nabi Allah Musa pun bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kenapa wanita yang engkau sebutkan mandul tiba-tiba punya anak, ya Allah? Wanita itu tak henti-hentinya, wahai Nabi Allah Musa. Setiap detik, setiap waktu dia meminta kepadaku, dan kemudian tangisnya pun, air matanya pun tercucur meminta rahmatku, meminta kasih sayangku, supaya saya berikan keturunan. Maka kasih sayangku itu mengalahkan ketentuanku, kata Allah. Walaupun ketentuanku wanita itu mandul, tapi karena kasih sayangku sekaligus tekad manusia hamba saya itu tadi luar biasa, maka pada akhirnya saya hilangkan ketentuan itu, saya berikan kasih sayang, sehingga dia pun saya berikan keturunan. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga, Pak. Maksudnya apa? Ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, jangan putus asa. Ketika satu kali, dua kali tidak Allah berikan, teruslah meminta. Ini terkadang baru minta sekali dua kali, tidak dikabulkan, sudahlah. Nah, yang seperti ini nggak bisa, maka terus meminta kepada Allah. Ya, ketika kita terus meminta, bahkan sampai menangis ketika meminta kepada Allah, maka Allah pun ibo juga dengan kita, Pak.
Dan kemudian meminta kepada Allah itu beda dengan meminta kepada manusia. Kalau Allah tidak diminta, kalau Allah jarang dipinta, Allah marah. Tapi kalau manusia sering dipinta, marah. Ya? Kalau Allah jarang dipinta, Allah marah. Tapi kalau sering dipinta, Allah senang. Kalau manusia sering itu minta, ini marah ini Pak. Ya? Kalau saya sering datang ke rumah Pak Direktur MDN, ya, setiap saya datang minta duit, mungkin pertama kali dikasih, kedua kali ngapulah Ustaz diminta duit terus, kan itu. Ketiga kali, Ustaz tidak ada lagi duit saya. Ini kalau minta kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu terbatas, ya, kekayaannya terbatas, ilmunya terbatas, tenaganya terbatas. Itu manusia. Sementara Allah, wallahu huwal ghaniyyu, Allah maha kaya, ilmunya tak terbatas, kekayaannya tak terbatas, semuanya tak terbatas. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kata Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Ustaz tak boleh minta pertolongan kepada manusia. Boleh, asalkan itu bukan ada hubungan untuk menyembah ataupun tunduk kepada mereka. Ya, urusan dunia, urusan pekerjaan, Allah sudah menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, saling membantu itu boleh, ya. Tapi kalau untuk masalah pertolongan, masalah ibadah dan segala macam, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, pada hari ini ada satu pelajaran yang akan saya sampaikan. Ada satu ibadah, ada satu solat sunnah yang mungkin nantinya bisa menjadi tambahan kita dalam majelis duha ini, ya. Karena di sini disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain, ya, halaman 125, ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti ini karangan orang Indonesia, Pak. Ya, orang Banten. Karena orang Indonesia ini juga, ulama-ulama Indonesia tidak kalah dengan ulama-ulama yang asli Arab, Pak. Bahkan beliau-beliau para ulama kita ini juga menjadi guru-guru besar di Arab Saudi. Di Masjidil Haram Makkah dan Madinah, mereka menjadi guru besar, menjadi mufti, menjadi ikutan. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani ini sangat luar biasa. Kitab karangannya pun sebagian menjadi rujukan di Universitas Al-Azhar Kairo. Orang Indonesia. Ada juga ulama Indonesia namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Padang, ya, Syekh Yasin Al-Fadani, beliau juga dijuluki sebagai musnid dunia. Apa itu musnid dunia? Seorang yang ahli sanad sedunia. Padahal orang Indonesia, tapi bisa menjadi ahli sanad hadis. Ini sangat luar biasa. Jadi ulama-ulama kita Indonesia ini tidak kalah dengan ulama-ulama yang memang asli mereka orang Arab. Jadi apa kata beliau? Ada satu solat yang disebut dengan solat sunnah isti'azah. Pernah dengar Pak solat sunnah isti'azah? Ya? Pernah dengar? Ada yang pernah, ada yang belum mungkin, ya. Apa itu Ustaz solat sunnah isti'azah? Solat sunnah isti'azah adalah solat sunnah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hari kita butuh perlindungan, Pak. Maka setiap hari kita memohon perlindungan kepada Allah. Bahkan ketika kita habis solat, setelah bacaan fil alamina innaka hamidum majid,
maka kita pun dianjurkan menambah doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Mungkin ada yang nambah, ada yang tidak, ya. Nah, jadi dalam kitab I'anatut Talibin, ketika selesai fil alamina innaka hamidum majid, ditambah salah satu dari 3 doa, maka diantaranya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungilah hamba dari siksa kubur. Ada enggak siksa kubur itu? Ada, ya? Ada, ya Bu, ya? Siksa kubur itu ada. Bahkan Nabi berlindung dari siksa kubur. Kalau seandainya kita masuk ke dalam kamar mandi ataupun WC, ada juga doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berlindung juga. Kenapa berlindung? Di dalam kamar mandi ataupun WC itu merupakan tempat yang banyak setan, Pak. Ya, maka dianjurkan ketika kita masuk ke kamar mandi untuk berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tak diganggu oleh setan dan kemudian tidak dipengaruhi oleh setan. Ya, tapi terkadang doa itu banyak yang tertinggal. Ya, banyak yang tertinggal. Masuk ke kamar mandi tak berdoa, semuanya doanya pun lupa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika seorang anak baru lahir, salah satu cara kita untuk melindungi anak ini memohon kepada Allah dengan cara diazankan dan diiqamahkan. Ya Pak, ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, man wulida lahu mauludun fa'azzana fi uzunihil yumna wa aqama fi uzunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Siapapun yang mendapatkan seorang anak ataupun melahirkan seorang anak, kemudian diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri, maka dia tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Ya, ada jin wanita yang biasa mengganggu anak kecil, itu namanya ummus sibyan. Makanya kalau ada anak kecil, anak bayi sering nangis, matanya melihat ke salah satu sudut rumah ataupun bagian rumah, nangis terus sepanjang malam nangis, maka berarti dia sedang diganggu oleh ummus sibyan. Hadisnya jelas bahwa jin wanita yang mengganggu anak-anak kecil itu ada, dan itulah ummus sibyan. Maka supaya anak itu tak diganggu oleh ummus sibyan, maka kita minta perlindungan kepada Allah dengan cara diazankan dan diiqamah. Jadi anak laki-laki dan perempuan Pak sama, ya. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama diazankan dan diiqamahkan. Soalnya ada juga pemahaman orang mengatakan anak laki-laki diazankan, anak perempuan cukup diiqamahkan. Ini pemahaman yang tidak tepat ini. Ya, hadis Nabi mengatakan itu umum, tidak ada khusus untuk laki-laki diiqamahkan, diazankan, untuk perempuan diiqamahkan tidak. Laki-laki dan perempuan sama, azankan dan iqamahkan. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Tapi enggak perlu pakai loudspeaker, Pak. Ya, enggak perlu pakai loudspeaker. Ya, kalau nanti pakai loudspeaker, ya besar anak dipanggil-panggil enggak nyahut. Ternyata lah peka, kan itu. Nah, cukup diazankan biasa dengan nada yang tidak terlalu kuat, ya. Pelan pun boleh, yang penting kita bisa mendengarnya. Azankan dan diiqamahkan. Nah, jadi siapapun yang mengazankan anaknya, mengiqamahkan anaknya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari ummus sibyan. Jadi ummus sibyan ini dikisahkan dalam sebuah hadis pernah bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia seorang wanita, rambutnya panjang, matanya agak besar, Pak. Dan kemudian dia berjalan di dinding-dinding rumah.
seperti berjalannya seekor cicak. Ya, berjalan di dinding-dinding rumah seperti seekor cicak. Dan kemudian masuknya ke dalam rumah, kata Nabi, menjelang maghrib. Kalau ada rumah pintunya tak ditutup ketika maghrib ataupun jendelanya belum ditutup, maka Sibyan akan masuk. Maka orang tua kita dulu mengajarkan ketika maghrib harus tutup pintu, harus tutup jendela. Ya, ternyata memang ada keterangan yang menyebutkan seperti itu. Sibyan bisa masuk, terutama kalau di rumah itu ada anak kecil, senang dia masuk, Pak. Ya, sebelum maghrib itu, menjelang maghrib ketika masih terbuka jendela dan pintu, dia akan cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Makanya kata Nabi, tutuplah pintu rumahmu dan jendela rumahmu ketika menjelang maghrib tiba. Ya, jangan dibuka lagi supaya Sibyan tak masuk. Karena Sibyan ini juga bukan hanya mengganggu anak kecil, Pak, tapi mengganggu para pengantin baru. Ya, para pengantin baru juga dia ganggu. Senang dia dengan pengantin baru. Apa yang dia lakukan dengan pengantin baru? Kalau pengantin baru itu tidak berdoa ketika melakukan hubungan suami istri, maka dia datang. Apa yang akan dia lakukan? Sibyan ini, kata Nabi, bisa mengikat rahim seorang wanita sehingga pada akhirnya sulit dapat keturunan. Ya, sulit dapat keturunan, ada gangguan dari Sibyan. Makanya yang seperti ini semua adalah gangguan dari setan ataupun iblis. Maka setiap waktu kita bermohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat sunnah isti'azah wahia rakaatani. Salat sunnah isti'azah ini dilakukan 2 rakaat saja. Kapan waktunya? Ba'da salatid duha. Dikerjakan setelah salat duha. Berarti waktunya waktu duha. Kalau seandainya salat duha kita kerjakan hari ini 4 rakaat, berarti kita buatlah 2 salat duha, 2-nya salat isti'azah. Niatnya bagaimana, Ustaz? Yanwi bihima sunnatal isti'azah. Diniatkan salat sunnah isti'azah. Berarti lapas niatnya usalli sunnatal isti'azati rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya ulangi niatnya, Pak. Usalli sunnatal isti'azati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya rasa tidak sulit ya, Pak, ya. Ya, isti'azah itulah diingat, ya kan? Kalau yang lainnya samalah itu. Ya, usalli sunnatal isti'azah. Maka 2 rakaat salat sunnah isti'azah ini setiap hari kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, salat duha kalau ia 6 rakaat, 4 rakaat salat duha, 2 rakaatnya salat sunnah isti'azah. Maka kita mulai nanti Pak hari ini, ya. Ya, selesai kita nanti melakukan salat duha yang 2 rakaat ataupun siapa yang 4 rakaat, maka tambah 2 rakaat lagi dengan salat sunnah isti'azah. Dan kemudian salat sunnah isti'azah ini dilakukan hanya 2 rakaat saja. Dan kemudian apa tujuannya? Yaqsudu bihima ay anna Allah yu'izuhu min syarri yaumihi wa lailatihi. Tujuannya supaya Allah memberikan perlindungan kepada kita dari keburukan hari ini dan malamnya. Berarti sehari semalam kita minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita dari seluruh keburukan. Bisa jadi mungkin ditakdirkan nanti jam 11 siang salah satu di antara kita ada yang jatuh dari motor ataupun ada yang kecelakaan. Tapi takdirnya bukan takdir mubram, melainkan takdir mu'allaq yang Allah serahkan kepada malaikat.
Maka ketika solat sunnah isti'azah 2 rakaat, keberkahan solat sunnah isti'azah ini Allah hapus ketentuan tadi, sehingga tak jadi jatuh, sehingga tak jadi dapat musibah, sehingga tak jadi dapat keburukan. Nah, inilah harapan kita semuanya. Kemudian yuqra'u fil ula ba'dal Fatihah surat Qul a'udzu birabbil falaq, wa fis saniyati ba'dal Fatihah surat Qul a'udzu birabbin nas. Apa surah yang dibaca? Surah yang dibaca untuk rakaat pertama surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama. Rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Karena itu sama-sama a'udzu, maka 2 surah ini disebut dengan surah Al-Mu'awwizatain atau Al-Ma'uzatain. 2 surah yang pakai a'udzu. Maka ayatnya nanti yang kita baca, rakaat pertama surah Al-Falaq, rakaat kedua surah An-Nas. Nah ini ya, karena tujuannya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak ibadah sunnah yang kita lakukan, maka insyaallah Allah semakin sayang kepada kita, Pak. Ya, kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yubtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha." Kalau hambaku terus-menerus melakukan amalan sunnah, maka aku akan semakin cinta kepada hambaku. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang membuat Allah cinta itu bukan amalan yang wajib, tapi yang membuat Allah cinta kepada kita adalah amalan yang sunnah. Karena yang wajib itu sudah kewajiban, wajar dikerjakan, kan begitu. Kalau yang wajib itu kewajiban, sudah wajar dikerjakan seorang hamba. Tapi kalau yang sunnah ini banyak ditinggalkan. Maka siapapun, kata Nabi, seorang hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah, maka pada akhirnya aku akan cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya, kata Allah. Pendengarannya akan aku pandu, akan aku bimbing, sehingga dia tak mau mendengarkan yang tak baik, tidak mau mendengarkan yang sia-sia. Dan aku menjadi penglihatannya, matanya tak akan memandang sesuatu yang tak baik, akan aku bimbing hambaku menuju yang baik. Aku tangannya, kata Allah, akan ku bimbing tangannya melakukan yang baik. Dan aku juga akan menjadi kakinya yang membimbing perjalanan kakinya menuju yang baik. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau seandainya dia meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita sering melakukan amalan sunnah, zikir-zikir sunnah, kemudian ibadah solat-solat sunnah, sering kita lakukan, semakin banyak dilakukan, Allah semakin sayang, Allah semakin cinta kepada kita. Dan pada akhirnya ketika Allah cinta, kita angkat kedua tangan meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan ya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tapi jelas tentunya berharapnya kepada Allah. Nah, ini kembali juga ada kisah di masa Nabi Musa juga, Pak. Dikisahkan dalam kitab Fathul Majid, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa Nabi Musa pernah sakit gigi, Pak. Ya, ternyata Nabi Musa pernah sakit gigi. Ya, ketika Nabi Musa sakit gigi, Nabi Musa minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, apa obat sakit gigi ya Allah?"
Sakit gigi ini sudah tak bisa saya tahankan lagi ya Allah. Maka ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, Allah tunjukkan obat. Hei Musa, carilah rerumputan di padang pasir. Ada rerumputan, Allah sebutkan kepada Nabi Musa, kemudian diambil oleh Nabi Musa rumput ini. Entah rumput apa, Pak? Ya? Nah itu. Jadi rumput diambil, kemudian digunakan sebagai obat. Dan seketika itu juga sakit gigi Nabi Allah Musa pun sembuh. Sembuh sakit giginya. Wah, dan kemudian tidak berselang lama setelah itu kambuh lagi sakit giginya. Ya, kambuh lagi sakit giginya. Ketika sakit gigi Nabi Allah Musa kambuh, langsung dia pergi ke padang pasir, Pak. Dia ambil rumput yang pernah Allah sebutkan untuk obat tadi. Dia gunakan ke giginya yang sakit. Tapi hari itu bukan malah sembuh, tapi makin sakit giginya. Makin sakit giginya. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Allah, kenapa gigi saya ya Allah semakin sakit? Padahal dulu engkau menyebutkan itulah obat gigi ya Allah. Dulu ketika kamu sakit gigi, mintanya ke saya, kata Allah. Langsung kau minta ke saya. Pada hari ini ketika kau sakit gigi, enggak minta lagi. Ya, langsung kau nyari rumput. Makanya tidak saya sembuhkan, kata Allah. Malah saya tambah sakitnya. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita dapat musibah, sakit dan segala macam, berobat, obat itu hanya sebagai perantara, dan kemudian tetap kita meminta kesembuhan dari Allah. Nabi Allah Musa saja Allah buat begitu, ya, karena langsung ngambil obat. Agak nianlah Nabi Musa ini kan kira-kira begitu. Mentang-mentang sudah ditunjukin obat, tak ngomong lagi langsung ngambil. Nah, kira-kira begitu kalau bahasa manusianya. Makanya apapun yang kita lakukan, maka tidak terlepas untuk menyerahkan dan melaporkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal usaha kita lakukan, dan kemudian usaha harus ada tawakal. Ketika tawakal berserah diri sudah dilakukan, tapi usaha tak juga dilakukan, ini sama juga dengan bohong, Pak. Hanya berserah diri. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berserah diri, kemudian ada usaha. Ada usaha. Ya termasuk usahanya tadi pakai rumputan tadi, itu usaha. Ya, ada obat yang kita pakai. Ya jangan nanti sakit tidak berobat. Kalau sembuh kata Allah, sembuhlah itu. Tak bisa. Harus ada obat. Makanya Nabi pun menganjurkan berobat. Silakan cari obat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada, ya pasti ada obatnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kita supaya jangan angkuh ataupun sombong, sehingga tidak menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah solat sunnah isti'azah, ya, setelah solat sunnah isti'azah, maka kita dianjurkan berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari teman ini matanya memandang saya, baik pandangan matanya kepada saya, wa qalbuhu yar'ani, tapi hatinya tak baik, hatinya mencurigai saya. Ada enggak teman begitu, Pak? Dalam pandangan mata di hadapan kita baiknya luar biasa, tapi hatinya menyimpan dendam, menyimpan segala macam. Ada? Maka doanya ini ya diajarkan kepada kita supaya berlindung kepada teman, lain di mulut, lain
lain di hati. In ra'a hasanatan nafanaha. Kalau dia melihat kebaikanku ya Allah, enggak mau dia sebutkan dengan orang. Kalau kebaikan yang kita lakukan tak mau dia cerita. Wa in ra'a sayyi'atan azaaha. Tapi kalau keburukanku yang dia lihat, cepat nihan sampai ke orang lain. Ya, kalau keburukanku yang dilihat, cepat nihan sampai kepada orang lain. Nah, ini banyak juga yang begini nih, ya. Nah, kemudian Allahumma inni a'udzubika min yaumis su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hari yang penuh dengan keburukan. Wa min lailatis su', dan kemudian dari malam yang penuh dengan keburukan. Wa a'udzubika min sa'atis su', dan aku berlindung kepadamu dari waktu yang buruk. Wa a'udzubika min sahibis su', dan aku berlindung kepadamu dari sahabat yang buruk. Wa a'udzubika min jaris su', dan aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Ada enggak tetangga yang buruk? Aduh ya. Ya, bahkan di masa Nabi masih hidup pun ada seorang tetangga yang buruk perangai, sifatnya pelit. Karena waktu itu tak ada lampu seperti ini, adanya obor dengan api. Dia tak mau obornya itu cahayanya dipakai orang. Ya. Kalau seandainya dia nampak cahaya lampu itu ada yang menggunakannya, dia matikan. Biarlah dia gelap, yang penting cahayanya nggak dipakai orang. Wah, ini gawat juga tetangga model ini, ya kan? Nah, punya lampu di depan rumah, kalau dipakai orang, ada orang yang menggunakan cahayanya, dia matikan. Wah, ini tetangga yang tak baik lah ini, ya. Bahkan Nabi menganjurkan supaya kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min zawjatin yusayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, lindungi aku dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya beruban. Iya, iya, meminta perlindungan ya kepada seorang istri yang membuatku beruban sebelum waktunya beruban. Nah, ini ngeri juga ini, Bu. Laki-laki belum saatnya beruban sudah putih rambutnya, ya, sudah penuh uban gara-gara mikirin istrinya. Nah, ternyata ada juga doanya berlindung begitu, ya. Ya, lindungi aku ya Allah dari istri yang membuat rambutku penuh uban sebelum waktunya beruban. Iya, belum waktunya beruban kepala sudah KPU. Ya, kepala penuh uban, kan itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah salat sunnah isti'azah. Begitu juga doa yang nantinya akan kita baca setelah melakukan salat sunnah isti'azah. Jadi sangat penting dan sangat perlu sekali dalam setiap hari kita buat doa dan kita buat ibadah untuk meminta perlindungan sekaligus bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap solat pun di dalam surah Al-Fatihah kita selalu meminta kepada Allah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, mari nanti sama-sama kita amalkan solat sunnah isti'azah ini. Jadi selain kita solat duha, maka kita tambah dengan solat sunnah isti'azah, supaya setiap hari kita, setiap waktu kita, andaikan ada keburukan yang mungkin akan muncul, keburukan yang mungkin akan datang, bisa Allah hilangkan dari kita semuanya. Kalau ada kawan yang tak baik, bisa Allah berikan hidayah dan pada akhirnya menjadi baik. Karena Bapak Ibu, di dalam Al-Quran pun sudah Allah sebutkan, teman yang tak baik itu kata Allah, in tamsaskum hasanatun tasu'kum
Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Teman yang tak baik itu kata Allah, ini Allah yang menyebutkan. Kalau kamu dapat kebaikan, tasukum, dia jengkel. Kalau kamu dapat nikmat, kamu dapat rezeki, dia kesal. Ya? Ada tetangga yang begitu. Ada teman yang begitu. Kalau kita dapat kebaikan, dapat rezeki, dia yang jengkel, merutuk panjang. Ya. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau giliran kita dapat musibah, dapat keburukan, dia gembira, tepuk tangan. Nah, itu kata Allah ya. Teman yang tak baik itu, kalau kita dapat kebaikan, dapat nikmat, dia jengkel. Ya. Dia merasa tak senang. Tapi kalau kita dapat keburukan, wah, senyum, tertawa. Senang melihat kita dapat kesusahan. Maka ini jelas sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharaplah kepada Allah, jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia hasilnya kecewa, Pak. Ya, saya buat kisah pendeknya, kisah singkatnya. Ada dua orang, namanya si Umar dengan si Ali. Datanglah si Umar ke tempat seorang kiai. Dia bawalah satu karung singkong, Pak. Satu karung singkong dia bawa ke rumah Pak Kiai. Dan kemudian itu hadiah untuk Pak Kiai. Sampai rumah Pak Kiai, ini ada singkong. Singkong ini hasil dari kebunku Pak Kiai. Ini baru saya panen, ini bagian Pak Kiai. Maka Pak Kiai pun berterima kasih. Maka Pak Kiai ngobrol dengan istrinya. Bu, apa yang kita kasih ke si Umar? Umar itu sudah bawa singkong satu karung. Apalah yang kita punya, Pak? Itu ada kambing, kata Pak Kiai. Udahlah, kasihlah kambing itu kepada si Umar. Maka si Umar pun diberikan kambing, Pak. Dibawain kambing. Umar, karena kamu sudah bawa singkong, ini ada kambing, bawa pulang. Ya, pelihara. Kalau mau kamu sembelih, silahkan sembelih, kata Pak Kiai. Dia pun bawa kambing ini pulang. Di tengah jalan berpapasan dengan si Ali. Dari mana kau Umar? Dari tempat Pak Kiai. Ngapain? Saya tadi ngantar singkong, tiba-tiba balik dibawain kambing. Wah, ini mantap ini, kata si Ali. Kalau saya bawa duren satu karung, berarti nanti pulang dibawain sapi, kan gitu. Akhirnya dia berangkat ke rumah Pak Kiai. Dia bawalah duren satu karung, Pak. Pak Kiai, ini ada duren. Mantap-mantap durennya Pak Kiai. Silahkan dinikmati. Pergi lagi Pak Kiai ke belakang. Bu, apa yang mau kita kasih ke si Ali? Ya. Lada ada lagi yang kita punya. Pak, tadi kan Umar bawa singkong, Pak, kan gitu ya. Umar kan tadi bawa singkong, udah singkong ini bela kita kasih. Akhirnya berharap sapi, dapatnya singkong. Itu kalau berharap kepada manusia, Pak. Kalau berharap kepada manusia, hasilnya kecewa. Maka selalulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan semua apapun yang kita jalani kepada Allah. Dan kemudian minta pertolongan kepada Allah sebelum meminta bantuan kepada manusia. Ada punya masalah, ya Allah, saya punya masalah begini ya Allah. Setelah kita laporkan kepada Allah, baru sampaikan kepada teman, sampaikan kepada sahabat, minta bantuan kepada mereka. Maka insya Allah solusi yang terbaik akan bisa kita dapatkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nampaknya sudah jam 7.35. Nah, jadi mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Dan ini nanti salat sunnah isti'azah bisa sama-sama kita amalkan. Kalau bisa bukan hanya di hari Ahad saja, tapi hari-hari yang berikutnya pun dalam setiap satu minggu bisa untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.